استعدادا دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Syukuran Waton. قياما Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Ya Waton ya waton ya waton, kumpul waton minal iman, fala takun minal iman. Innahu alal waton, ya waton ya waton ya waton, kumpul waton minal iman, fala takun minal iman. Innahu alal waton. Julusan Oke, anak sekalian, sebelum materi kita mulai akan saya absen kehadiran dari kalian semuanya. Fakih Maulana, benar Ustaz. Ahmad Pandu Jaya Kusumo, Filgesia Maulita, Fernando Torres, Hadir Ustaz. Wilda Adin Hamid. Oke, baik, alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang baru, yakni tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Anak sekalian yang saya banggakan, jadi kompetensinya adalah kompetensi intinya meyakini bahwa perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan mempelajari tentang kompetensi dasarnya, di mana yang kita harapkan adalah satu, dapat meyakini bahwa perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian yang kedua adalah bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Harapkan dalam pembelajaran ini adalah apa? Kalian dapat menjelaskan tentang perilaku jujur dan adil sebagai pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang materi kejujuran. Oke, di benak kalian apa sih yang kalian ketahui tentang jujur atau sifat jujur atau kejujuran ini? Coba, ada yang bisa? Oke, silakan. Berkata dan bersikap apa adanya. Berkata dan bersikap apa adanya. Ada yang lain? Silakan.
Ucapan dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan kenyataan. Ucapan, perbuatan, ya sesuai dengan kenyataan. Ada lagi? Cukup, ya. Kejujuran tentunya kita bisa melaksanakannya ada di keluarga, di masyarakat, ya, di masyarakat. Ini dengan apa? Dengan menyampaikan segala sesuatu itu dengan apa adanya. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di dalam masyarakat. Oke, anak sekalian, tahukah kalian tentang jujur? Jujur sama halnya dengan siddiq dalam bahasa Arab, yang mana merupakan apa? Salah satu akhlak manusia atau sifat terpuji. Berkaitan dengan kejujuran, maka kita akan tahu bahwasanya setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni berupa apa nanti? Berupa pahala. Dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mempunyai arti seperti ini. Seseorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ini hadis Rasulullah SAW yang termaktub di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang perilaku jujur, ya. Di antara yang pertama adalah jujur dalam niat dan juga kemauan. Dalam bahasa Arabnya adalah sidqun niyah wal azm. Di mana sidqun niyah itu adalah melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi atau kemauan dan diniatkan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku jujur yang kedua adalah jujur dalam perkataan, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidqul lisan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengasihi orang-orang yang selalu berkata jujur. Orang yang berkata jujur akan selalu dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah sidq atau jujur dalam bermuamalah, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidqul muamalah. Artinya apa? Dalam bermuamalah seperti urusan perdagangan, setiap muslim wajib bersikap jujur. Kemudian yang keempat dari perilaku jujur adalah jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Sidqul hal bahasa Arabnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang jujur akan berpenampilan apa adanya, tidak dibuat, tidak bergaya-gaya. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, berarti kenapa sih kita harus berlaku jujur? Agar dapat dipercaya oleh orang lain. Ada lain? Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Ada yang lain? Jujur merupakan perilaku terpuji. Jujur merupakan perilaku yang terpuji. Ada yang lain? Kalian coba perhatikan. Ini gambar yang ada di slide ini gambar apa? Gambar. Boleh enggak
atau sok. Kenapa? Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu masuk neraka. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari penyogokan dalam bentuk apa? Oke, sudah ya. Anak sekalian, untuk dalam pembahasan materi pada kesempatan kali ini tentang kejujuran, Ustaz akan membagikan lembar kertas ini agar kalian dapat mengisi dengan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian anggap itu sulit, ya. Nanti semuanya wajib untuk menulis pertanyaan. Saya bagi lembar kosong ini. Oke, semuanya sudah mendapatkan lembaran kosong ya. Oke, silakan kalian tulis soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi kejujuran. Silakan mulai. Oke, sekalian, sudah pertanyaan yang kalian uraikan dalam lembaran tadi sudah? Kalau sudah, Bapak Ustaz ambil ya satu persatu. Sekarang lembaran pertanyaan-pertanyaan sudah saya ambil, kemudian akan saya bagi kembali. Nanti silakan dari pertanyaan yang dilemparkan oleh teman kalian, nanti kalian jawab. Dirasa ada yang soalnya perlu ada pembahasan secara bersama-sama, nanti kita akan lakukan kerja kelompok dan juga nanti saling melengkapi dan diskusi secara bersama-sama. Bisa ya? Baik, dari soal yang sudah saya berikan dari teman-teman kalian semuanya, ada soal yang mungkin perlu kita bahas atau perlu kita diskusikan. Oh iya, ada Dr. Silakan. Bagaimana kalau kita dan teman tentang rahasia teman yang lain? Apakah harus jujur? Oke, ada yang mau menanggapi dari persoalan yang ditanyakan oleh lembar soal milik Ananda? Tidak, karena itu rahasianya dia sendiri, sehingga tidak boleh diumbar-umbar kepada orang lain. Oke, tidak boleh diumbar. Pernyataan Ananda Hasa tadi mungkin ada yang mau menanggapinya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku jujur. Ya. Lalu kalau kita ditanya teman kita tentang aib teman kita harus menjawab apa? Kita harus menjawab apa ya? Oke, semuanya ini cukup lumayan yang perlu kita diskusikan secara berkelompok. Nanti silakan diskusikan dan nanti dicatat hasilnya, kemudian nanti Ustaz simpulkan secara bersama-sama. Oke ya, bisa? Bisa? Silakan. Yang laki-laki dibuat 2 kelompok diskusi, yang perempuan menjadi 3 kelompok diskusi. Silakan dimulai. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Ketika kita ditanya, kita harus jujur meskipun menyakitkan. Akan tetapi kita harus berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai kita mengumbar aib teman kita. Jadi kulhaq walau kana muran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya. Tetapi jangan salah kita menyampaikan tentang aib orang lain. Oke, ini diantaranya.
yang perlu menjadi catatan kita. Apapun, dalam kondisi apapun, kita harus jujur menyampaikan segala sesuatu. Tetapi kalau berkaitan dengan aib privasi orang lain, kita tidak diperbolehkan di dalam agama. Kenapa? Karena nanti di akhirat nanti orang yang suka mengumbar aib orang lain, maka di hari kiamat akan juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Dalam pertemuan kali ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengetahuan kita pada kesempatan kali ini tentang materi kejujuran, kalian akan saya berikan soal untuk dikerjakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil dari pembelajaran kesempatan hari ini. Siap ya? Lembar soal siklus 1 dengan agama Islam, silahkan kalian kerjakan. Oke, lembar siklus akan kita ambil kembali. Oke. Halo sekalian, tadi dari hasil diskusi kelompok kita dan juga secara personal, tadi pertanyaan yang kita bahas, soal-soal yang kita bahas dengan secara kelompok dan juga secara personal, saya mengapresiasi luar biasa kepada Ananda Hasya Rahmalaini sebagai siswa yang mampu yang berani untuk mengungkapkan, menguraikan jawaban-jawaban dari persoalan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk Ananda Hasan. Dan juga saya kasih ucapan yang luar biasa, support yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada kelompok 3 yang sangat kompak di dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, karena waktunya sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini agar senantiasa kita oleh Allah diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya. Jaga imun, jaga iman. Semoga kalian menjadi santri-santri, siswa-siswa yang aman. Amin Allahumma amin.